Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang dengar kita, tempat di mana kisah bukan sekadar cerita, tapi juga cermin. Tempat di mana sejarah bukan sekadar hafalan, tapi renungan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda berjalan ke masa lalu, tapi bukan sembarang masa lalu. Ini kisah tentang dua raksasa sejarah, dua pemimpin besar, yang saling berhadapan dalam perang, namun justru memberi pelajaran tentang menjadi manusia. Mari kita mulai. Bayangkan sebuah masa di abad ke-12. Di tengah kobaran dendam yang dibalut dengan panji-panji agama, dunia barat dan timur berhadapan dalam perang salib ketiga. Satu nama besar muncul dari barat. Richard si Hati Singa, raja dari Inggris, satria yang terkenal karena keberaniannya. Dan dari timur, berdiri Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin, sang penakluk Yerusalem, pemimpin yang cerdas, pemberani, sekaligus dikenal saleh dan murah hati. Keduanya bukan hanya pemimpin. Mereka simbol dari dua dunia yang kerap dianggap tak pernah bisa bersatu. Perang pecah, pedang disilangkan. Tanah disimbah darah, tapi sejarah punya cara untuk menyelipkan embun. Bahkan di tengah api yang menyala. Terus berperang seperti di masa lalu. Banyak orang mengadu sampai kapan kan Di tengah peperangan, Richard jatuh sakit, tubuhnya menggigil, jiwanya limbung. Ia bisa saja mati di tenda peristirahatannya, dan dunia akan mencatat, raja itu gugur. Tapi apa yang dilakukan Saladin? Ia bisa saja membiarkan lawannya meregang nyawa. Itu strategi. Itu akan melemahkan moral pasukan musuh. Itu cara tercepat menuju kemenangan. Tapi Saladin melihat bukan hanya musuh. Ia melihat manusia. Maka dikirimlah tabib terbaik. Dikirim pula salju untuk menurunkan demamnya. Dan tak ketinggalan buah-buahan segar dari tanah Damaskus. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai bentuk hormat. Hormat kepada nyawa, kepada kehidupan, kepada musuh yang juga ciptaan Tuhan. Ini bukan kelemahan. Ini kekuatan yang tak semua orang bisa miliki. Kemampuan untuk menahan ketika bisa menebas. Suatu hari, dalam pertempuran yang sengit, kuda Richard terbunuh. Padahal dalam medan perang,
Memiliki tunggangan adalah soal hidup dan mati. Tapi Saladin tak bersorak gembira, justru sebaliknya. Ia mengirim 2 kuda pengganti. Perang ini harus adil, katanya. Betapa jarangnya pemimpin yang berkata seperti itu, apalagi kepada lawan yang sedang ia perangi. Karena bagi Saladin, kehormatan bukan hanya soal memenangkan perang, tapi cara kita memperlakukan musuh, bahkan saat kita punya semua alasan untuk menghinakannya. Ada satu momen ketika kesempatan menang total datang pada Saladin. Ia bisa saja menangkap Richard, bisa saja mengakhiri perang dengan satu gerakan. Menawan, mengikat, mungkin mengeksekusi. Tapi, apa katanya? Tak layak bagi seorang raja membunuh raja. Kalimat yang mungkin tak akan kita dengar dari pemimpin hari ini. Kalimat yang lahir bukan dari strategi politik, tapi dari dada yang telah selesai dengan amarah. Saladin tidak memerangi Richard karena benci. Ia memeranginya karena keyakinan. Dan ketika pertempuran bisa selesai tanpa mengorbankan kehormatan, maka itu lebih layak dipilih. Perang mereka tak menghasilkan pemenang mutlak. Yerusalem tetap berada di tangan kaum muslimin. Tapi umat Kristiani tetap diperbolehkan berziarah ke sana. Sebuah perjanjian yang tidak dibangun di atas abu dendam, tapi di atas pengakuan bahwa lawan juga manusia, juga punya hak. Bukan hanya darah yang ditumpahkan, tapi juga kebijaksanaan yang diwariskan. Dan warisan itulah yang sampai hari ini masih menggetarkan hati. Lebih dari sekadar kisah kemenangan. Karena, pada akhirnya, musuh bisa dikalahkan. Tapi, kebencian hanya bisa diredam dengan kemanusiaan. Hari ini, nama Saladin dikenang oleh Timur dan Barat. Bahkan penulis Barat seperti Walter Scott menyebutnya sebagai satria yang bahkan lebih mulia daripada para kesatria Eropa. Kenapa? Bukan karena jumlah kastil yang ia taklukkan, bukan karena jumlah pasukan yang ia pimpin, tapi karena cara ia mengalahkan egonya sendiri. Dan itu lebih langka dari sekadar keberanian menebas. دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول وعد ربي قد دنا والظلام لن يدوم دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول وعد ربي قد دنا والظلام لن يدوم
دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول. Mari kita sejenak menoleh ke dunia kita hari ini. Kita hidup di zaman yang mudah sekali membenci, zaman yang cepat memukul, cepat menuduh, cepat memaki, zaman yang lebih suka debat, tapi malas mendengar, zaman yang merasa lebih penting untuk terlihat benar daripada banner-banner menjadi benar. Setiap perbedaan langsung dianggap ancaman, setiap kesalahan langsung dihakimi ramai-ramai, setiap ruang kosong diisi prasangka. Bukan dialog, padahal kita tak sedang berperang. Tapi perilaku kita sering kali lebih kejam dari mereka yang benar-benar bertempur di medan laga. Mungkin yang kita butuhkan hari ini bukan lebih banyak pemenang, tapi lebih banyak manusia yang bersedia menahan diri. Lebih banyak Saladin yang berani lembut saat dunia menuntut keras, yang berani menolong lawan saat dunia menyuruh menyingkirkan, yang berani memuliakan musuh saat dunia sibuk mencaci, yang memilih menjadi manusia sebelum menjadi pemenang. Setiap kali saya membaca kisah ini, saya bukan hanya merasa kagum, tapi terharu. Karena kisah ini bukan hanya tentang dua pemimpin besar, tapi tentang apa yang bisa kita jadi bila kita mau bahwa bahkan di tengah perang pun seseorang bisa tetap melihat kemanusiaan, bahwa bahkan di tengah kebencian pun seseorang bisa tetap memilih kasih, bahwa bahkan ketika segala alasan untuk membalas tersedia, seseorang bisa memilih menahan. Saladin telah sampai sebagai manusia. Ia tak butuh pengakuan dunia, karena hatinya telah penuh, dan ia memilih menyebarkan cahaya, bukan dengan api, tapi dengan akhlak. Akhir kata, semoga kisah ini menjadi cermin untuk kita yang kadang terlalu mudah tersulut, untuk kita yang lupa bahwa di balik setiap konflik ada hati yang sedang menjerit. Dan semoga saat dunia ini kembali panas oleh perbedaan, ada di antara kita yang memilih menjadi embun, bukan karena lemah, tapi karena sudah selesai dengan dendam. Mohon maaf, izin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan sebarkan jika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.